Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-284 ini didukung oleh para pemain Eli Ermawati sebagai Mesin, Herman sebagai Wong Yin, Yanuar sebagai Ratanca, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Mesin mendengarkan seluruh penuturan Tabib Wong dengan penuh perhatian. Tabib Wong mengisahkan pengalamannya ketika tiba di tanah Jawa dan mengenai pertemuannya dengan seorang kakek bernama Empu Dipa. Setelah pertemuannya dengan orang tua pribumi itu, Tabib Wong menyadari bahwa ilmu pengobatannya masih belum seberapa banyak. Semenjak itu dia mulai memperdalam ilmu pengobatan dengan cara menggabungkan antara ilmu pengobatan berdasar akal sehat dan ilmu pengobatan berdasarkan kepercayaan, keyakinan, dan penyerahan diri. Akhirnya Mesin mendesak Tabib Wong agar mau mengatakan keadaan penyakitnya yang sebenarnya. Semula Tabib Wong berusaha menghindar, tapi akhirnya Tabib Wong terpaksa juga mengatakannya. Bapak Wong telah berbuat kebaikan kepada saya dengan mengatakan sejujurnya tentang penyakit yang saya derita. Berarti Bapak Wong telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat.
Selama ini barangkali hidup saya dipenuhi gelimang dosa. Dan untuk mengisi sisa-sisa hidup saya yang sudah tidak berapa lagi jauhnya, saya hanya ingin berdoa. Saya hanya ingin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nona Mesin. Nona Mesin tidak perlu berputus asa seperti itu. Saya ingin menawarkan sebuah cara yang barangkali bisa menyembuhkan penyakit Nona Mesin. Sudahlah Bapak Wong. Bapak Wong sudah berbuat banyak sekali untuk menolong saya. Terima kasih atas jasa-jasa baik Bapak Wong. Tapi sudahlah. Hal itu hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga saja. Tidak Nona Mesin. Saya ingin menawarkan sesuatu. Saya yakin cara ini sangat ampuh untuk menyembuhkan penyakit yang Nona derita. Tapi syaratnya, Nona harus mau dibedah. Dibedah? Iya. Apa maksud Bapak Wong? Tubuh Nona Mesin harus dibuka. Kemudian racun yang bersarang di bagian tulang rusuk kiri dibuang. Hanya dengan cara seperti itu, Nona Mesin dapat disembuhkan secara tuntas. Apakah Bapak Wong pernah melakukannya terhadap orang lain sebelum saya? Belum Nona. Saya belum pernah mempergunakan ilmu ini untuk orang lain. Kalau Nona bersedia, Nona Mesin adalah orang yang pertama kali mengalaminya. Kalau memang hal itu bisa membawa penyembuhan dan bukan penderitaan yang berlarut-larut, saya menerimanya. Saya bersedia Bapak Wong. Saya mau dibedah. Sabar Nona. Tenanglah. Barangkali Nona membutuhkan waktu untuk memikirkannya secara matang. Saya harus memikirkan apa lagi Bapak Wong. Saya sudah pasrah. Saya sudah tidak takut lagi menghadapi apapun juga. Bapak Wong masih juga belum percaya pada saya. Saya percaya Nona. Baiklah. Kalau memang Nona sudah mantap, saya pun bersedia melakukan pembedahan. Sekarang, apa yang harus saya lakukan Bapak Wong? Kapan Bapak Wong akan membedah tubuh saya? Tenanglah Nona Mesin. Apa yang akan kita lakukan ini adalah pekerjaan yang berat dan bisa berakibat buruk bagi kita berdua. Apa yang akan kita tempuh ini merupakan suatu langkah raksasa bagi dunia ilmu pengobatan timur. Cara penyembuhan seperti ini belum pernah saya lakukan sebelumnya. Saya membutuhkan waktu untuk mengadakan perenungan barang sesaat. Sementara itu Nona bisa menunggu sambil melaksanakan upacara permulaan. Jadi ada upacara khusus Bapak Wong? Ya, Nona harus melakukan beberapa macam ketentuan sebelum tubuh Nona dibedah dengan pisau. Baiklah Bapak Wong. Katakanlah, apa yang harus saya lakukan? Dalam 3 hari ini, Nona saya persilahkan untuk berpuasa. Maksud Bapak Wong, saya tidak boleh makan ataupun minum? Boleh Nona. Nona boleh makan, tapi hanya nasi putih saja. Juga Nona boleh minum air putih. Semuanya serba putih. Nasi putih dan air putih. Karena itu, puasa ini oleh penduduk asli tanah Jawa ini disebut puasa mutih. Puasa mutih. Puasa mutih. Makan yang serba putih. Apa yang kau lakukan itu, Ratanca? Menyiapkan makan malam untuk kakak Mesin. Kau rupanya belum tahu ya. Nona Mesin sekarang ini sedang menjalani puasa mutih. Dia sama sekali tidak makan daging, garam, gula, ataupun makan makanan yang lain yang mempunyai rasa. Nona Mesin hanya makan nasi putih dan air putih. Wah, apa rasanya Bapak Wong? Hanya makan nasi putih dan minum air putih. Apakah justru itu tidak membuat tubuh kakak Mesin menjadi lemas? Nona Mesin sedang menjalani puasa mutih, Ratanca. Tentu saja tubuhnya menjadi lemah. Tapi di samping tubuh lemah, dia mendapatkan sesuatu yang lain, yang bernama kepercayaan atau keyakinan. Keyakinan apa? Ratanca, ilmu pengobatan yang akan kujalani ini sebenarnya ilmu pengobatan tingkat tinggi. Pikiranmu tidak akan mampu meraih segala makna
yang terdapat di dalam ketentuan-ketentuan upacara ilmu pengobatan ini. Tapi sekedar untuk pengetahuan, boleh juga kau mendengarkan apa yang akan kukatakan ini. Dengar baik-baik, Ratanca. Orang hidup tidak bisa dilepaskan dari makan dan minum. Semua barang yang hidup di muka bumi ini pasti makan dan minum dengan caranya masing-masing. Tapi jarang orang menyadari bahwa apa yang dimakan dan bagaimana cara makan seseorang akan banyak mempengaruhi tingkah laku dan wataknya sehari-hari. Jika seseorang makan dengan rakus, melahap semua makanan tanpa kenal batasnya, tanpa kenal perhitungan, tanpa mengindahkan takarannya, maka dalam kehidupan sehari-harinya dia akan mempunyai watak yang rakus dan serakah. Itulah sebabnya manusia menciptakan kebudayaan makan. Makan harus diatur, baik waktunya ataupun jumlahnya, ataupun jenisnya. Kebudayaan makan mempunyai tujuan membuat harkat dan martabat kehidupan manusia menjadi lebih tinggi dibanding binatang. Lalu, bagaimana dengan puasa muti itu, Bapak Wong? Apa hubungannya dengan ilmu pembedahan yang akan Bapak Wong lakukan terhadap Kakak Mesin? Dengan lebih dulu menjalankan puasa muti, hati dan jiwa Nona Mesin akan menjadi bersih. Begitulah yang akan kita harapkan. Dengan menjalankan puasa muti, maka keyakinan seseorang akan tambah kuat. Dia tidak takut lagi menghadapi mara bahaya. Jiwanya akan mudah pasrah, kecemasan akan lenyap, dan hatinya akan tenang. Pikiran tidak kacau. Jika seseorang hatinya tenang dan pikirannya jernih, maka timbullah semangat dan kekuatan dari dalam dirinya untuk menanggulangi segala macam mara bahaya. Sudahlah, Ratanca. Kau pasti belum dapat sepenuhnya memahami apa yang baru saja kujelaskan. Sekarang, siapkanlah makan malam untuk Nona Mesin. Cukup nasi putih dan air putih saja. Baik, Bapak Wong. Saya akan mengantarkannya ke bilik Kakak Mesin. Ya. Bagaimana perasaan Nona Mesin sekarang? Tubuh saya rasanya semakin lemah, Bapak Wong. Tapi saya memperoleh kedamaian hati yang luar biasa. Sekarang saya sudah tidak peduli apa-apa lagi. Saya benar-benar sudah pasrah. Kapan Bapak Wong akan membedah tubuh saya? Sabar Nona. Jangan terburu-buru. Nona sudah berhasil menjalankan puasa muti selama 3 hari 3 malam. Nona sudah berhasil melampaui 1 tahap upacara sebelum pembedahan. Tapi masih ada beberapa hal lagi yang harus Nona kerjakan. Ratanca. Iya, Bapak Wong. Apakah kau sudah menyalakan api dalam tungku? Sudah, Bapak Wong. Bahkan, saya sudah meletakkan sebuah pengaron besar di atas tungku. Sudah kau isi dengan air? Sudah, Bapak Wong. Pengaron itu saya isi separuh dengan air bersih. Bagus. Bagus sekali, Ratanca. Sekarang kau pergilah mencari daun yang bernama daun pangkaja. Kau tahu daun yang kumaksudkan itu? Daun pangkaja? Iya. Apakah daun itu lebar-lebar, Bapak Wong? Daun itu selebar telapak tanganmu, Ratanca. Bentuknya bulat telur dan pinggirnya bergerigi, kecil-kecil. Pohon perdu yang bernama pangkaja itu, jika berbunga, maka bunganya berkelopak 6 dan warnanya kebiru-biruan. Oh ya, saya tahu Bapak Wong. Saya tahu daun yang Bapak Wong inginkan. Di sana, dekat rawa-rawa sana, banyak sekali pohon seperti itu. Kau tidak perlu mencarinya sekeranjang, Ratanca. Cukup segenggam saja. Tapi, pilihlah yang bersih dan jangan yang terlalu tua. Kalau bisa, pilihlah daun yang sedang berbunga. Baik, Bapak Wong. Saya akan mencarinya. Hati-hati, Ratanca. Di tepi rawa-rawa, biasanya banyak sekali ular berpisah. Iya, Kakak Mesin. Saya akan berhati-hati. Saya akan pergi. Dan sebentar lagi, saya akan kembali dengan membawa segenggam daun pangkaja. Terima kasih, Ratanca.
Ratanja, bocah sekitar usia 10 tahun itu, segera berlari-lari kecil menuju rawa. Matanya liar melihat ke sana kemari, menelusuri semak-semak perdu yang banyak tumbuh di pinggiran rawa. Akhirnya dia menemukan daun yang dicarinya. Setelah membawa beberapa puluh lembar daun pangkaja, Ratanja segera kembali berlari-lari ke pondok Tabib Wong. Lihat Bapak Wong, lihat. Bukankah daun ini yang Bapak Wong maksudkan? Waduh, Ratanja. Rupanya kau baru saja berlari kencang sekali. Kau tidak usah terburu-buru, nak. Tidak usah berlari-lari seperti itu. Nanti kau lelah. Ya, daun inilah yang saya maksudkan. Apakah daun ini harus segera direbus, Bapak Wong? Ya, rebuslah daun ini di dalam pengaron yang sudah kau isi air. Apinya jangan terlalu besar. Sedang-sedang saja. Cepat kerjakan, Ratanja. Ratanja itu anak baik sekali, Bapak Wong. Di samping itu, dia juga cerdas. Dia berbakat sekali menjadi seorang tabib, Nona Mesin. Ingatannya sangat kuat. Dan minatnya dalam bidang pengobatan juga cukup besar. Saya yakin, kalau dia mau terus belajar dan tidak sombong, suatu ketika, dia akan menjadi seorang tabib yang ternama. Kalau memang dia berbakat, Bapak Wong tentu mau membimbing anak itu. Sudah pasti, Nona Mesin. Saya sangat menyayangi anak itu. Dia sudah seperti anak saya sendiri. Saya tidak tahu di mana sekarang ini orang tuanya. Dia ikut saya semenjak masih kecil sekali. Semenjak berusia 2 tahun. Ya, sekalipun dia hanya seorang anak kecil, tapi saya sudah sangat banyak berhutang budi padanya. Nona Mesin terlalu berperasaan. Nona tidak usah terlalu banyak berpikir macam-macam. Sekarang Nona silakan istirahat barang sejenak. Kita tunggu Ratanja merebus air daun pangkaja. Bagaimana, Ratanja? Kau sudah selesai merebus daun itu? Sudah, Bapak Wong. Lihat saja. Airnya sekarang berubah menjadi kecoklat-coklatan. Api tungku sudah kau matikan sejak tadi? Sudah, Bapak Wong. Bagus. Sudah tidak panas lagi. Cukup hangat untuk merendam tubuh. Nah, Nona Mesin, sekarang rendamlah seluruh tubuh Nona di dalam air daun pangkaja ini. Masuklah ke dalam pengaron. Janganlah Nona turun sebelum tepat tengah malam nanti. Apa sebenarnya khasiat berendam di dalam cairan daun pangkaja itu, Bapak Wong? Air rebusan daun pangkaja ini sangat berkhasiat, Nona Mesin. Terutama sekali untuk melancarkan jalannya darah. Kristal-kristal yang berasal dari pengapuran bisa lumai dan peredaran darah menjadi lancar. Tubuh Nona nanti akan terasa enteng dan Nona akan merasa lebih segar. Nah, ayo Ratanja, kita keluar. Silakan Nona Mesin. Baiklah, Bapak Wong. Saya akan segera berendam.
Meisin menuruti saja apa perkataan Tabib Wong. Entahlah, tiba-tiba dia ingin sembuh. Maka setelah Tabib Wong dan Ratanca keluar, Meisin segera menanggalkan seluruh pakaiannya. Selanjutnya dia mencelupkan tubuhnya yang putih mulus ke dalam pengaran atau kuali tanah yang besar yang berisi rebusan daun pangkaja. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.